Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri Manisa dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ethical leadership atau kepemimpinan yang etis. Materi pertama yaitu definisi kepemimpinan yang etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Kebanyakan orang setuju bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keputusan etis adalah salah satu dimensi kepemimpinan. Perusahaan yang sukses berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari pendirinya. Pertama, kepemimpinan etis yang kuat harus ditunjukkan melalui penerus, manajer lain, dan karyawan untuk melanjutkan kesuksesan perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan memiliki dampak signifikan pada pengambilan keputusan etis karena pemimpin memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain dan menegakkan norma, kebijakan, dan sudut pandang organisasi. Pemimpin etis memastikan tujuan ini terpenuhi dengan cara yang etis. Pemimpin sangat penting untuk mempengaruhi budaya perusahaan dan postur etis organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan etis memiliki hubungan positif dengan kewarganegaraan organisasi karyawan dan hubungan negatif dengan penyimpangan atau pelanggaran. Dengan kata lain, pemimpin bisnis yang beretika lebih cenderung memiliki karyawan yang mengikuti teladan mereka dan cenderung tidak memiliki penyimpangan yang menciptakan masalah di perusahaan. Yang keempat, kepemimpinan etis tidak terbatas pada manajemen atau anggota dewan. Dalam banyak situasi, tindakan rekan kerja sangat mempengaruhi keputusan etis karyawan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa meskipun kepemimpinan etis sering dibahas dalam istilah direktur perusahaan dan eksekutif puncak, bahkan karyawan tingkat bawah menunjukkan sifat kepemimpinan yang etis. Yang kelima, seorang pemimpin harus memiliki rasa hormat pengikut dan juga memberikan standar perilaku. Selanjutnya, persyaratan untuk manfaat keputusan etis. Hal-hal yang dibutuhkan pemimpin etis: yang pertama, pemimpin etis membutuhkan karakter yang baik. Yang kedua, pemimpin etis juga membutuhkan keterampilan untuk memimpin dan membimbing orang lain. Keterampilan kepemimpinan etis berkembang melalui pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran praktik kepemimpinan terbaik selama bertahun-tahun. Kualitas kepemimpinan berbeda untuk di setiap situasi, namun sejumlah persyaratan telah diidentifikasi. Misalnya, pemimpin etis harus mencontoh nilai-nilai organisasi, menempatkan apa yang terbaik bagi organisasi di atas kepentingan mereka sendiri, melatih dan mengembangkan karyawan sepanjang karir mereka, membangun mekanisme pelaporan, memahami nilai dan persepsi karyawan, dan mengenali batasan aturan dan nilai organisasi. Para pemimpin etis tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran yang diamati. Kekuatan pemimpin etis melibatkan mengenali kelemahan mereka sendiri dan mengandalkan orang lain untuk membantu mereka. Yang keempat, pemimpin etis mendorong karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka dan menekankan peran mereka sebagai rekan pencipta nilai yang penting. Mereka juga mencoba mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memberikan insentif kepada mereka yang melatih para pemimpin baru. Mengembangkan pemimpin harus menjadi proses siklus atau tidak pernah berakhir dalam organisasi. Selanjutnya, ada 7 kebiasaan pemimpin etis yang kuat. Yang pertama, pemimpin yang beretika memiliki karakter pribadi yang kuat. Yang kedua, pemimpin yang beretika memiliki hasrat untuk melakukan yang benar. Yang ketiga, pemimpin yang beretika adalah proaktif. Yang keempat, pemimpin yang etis mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Yang kelima, pemimpin yang beretika adalah panutan bagi nilai-nilai organisasi. Yang keenam, pemimpin yang etis, transparan, dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, pemimpin etis mengambil pandangan holistik budaya etis perusahaan. Selanjutnya, kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Budaya organisasi muncul apakah ada kepemimpinan yang efektif atau tidak. Dimensi yang aktif tergantung pada bagaimana pemimpin perusahaan mempengaruhi budaya. Dalam organisasi di mana para pemimpin toleran atau acuh tak acuh terhadap pelanggaran, budaya mungkin akan berkembang di mana karyawan mengambil jalan pintas atau mengambil risiko berlebihan untuk memajukan advance karir. Di sisi lain, pemimpin etis mengakui bahwa
Budaya organisasi akan berdampak langsung pada perilaku karyawan dan melakukan upaya yang lebih besar untuk mempromosikan budaya etika dan kepatuhan. Pemimpin membantu mengatur nada untuk budaya seperti itu melalui nilai-nilai bersama, sikap, dan praktik etis. Pemimpin etis umumnya mengadopsi salah satu dari dua pendekatan kepemimpinan, pendekatan berbasis kepatuhan dan pendekatan berbasis integritas. Pendekatan berbasis integritas memandang etika sebagai peluang untuk menerapkan nilai-nilai inti. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan berbasis integritas bertanggung jawab atas etika perusahaan, firm budaya, dan membuat karyawan bertanggung jawab untuk mempraktikkan perilaku etis dan praktik inti. Pendekatan berbasis integritas biasanya memiliki chief officer, manajer sumber daya manusia, dan komite anggota dewan yang terlibat dengan program etika dan kepatuhan. Pendekatan jenis ini tidak hanya memberdayakan karyawan, tetapi membantu mereka mengintegritaskan nilai-nilai etika dan prinsip yang ditetapkan oleh perusahaan. Pemimpin yang tidak etis biasanya egosentris dan sering melakukan apapun untuk mencapai tujuan organisasi dan dirinya sendiri. Selanjutnya, mengelola konflik etika. Konflik etis terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada keputusan etis. Terkadang konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman dengan diri mereka sendiri atau keputusan rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan masalah etika. Pengambilan keputusan etis tidak terjadi kecuali masalah etika diidentifikasi dan perlu terselesaikan. Selanjutnya, gaya manajemen konflik. Ada banyak contoh di tempat kerja ketika seorang pemimpin harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah etika konflik. Bagaimana seorang pemimpin mendekati situasi konflik dan menentukan strategi mana yang dia jalankan ketika menyelesaikan konflik. Ada 5 kategori gaya manajemen konflik. Yang pertama, bersaing, yang kedua, menghindari, yang ketiga, mengakomodasi, yang keempat, berkolaborasi, dan yang kelima, berkompromi. Gaya-gaya ini adalah berdasarkan dua dimensi, ketegasan dan kooperatif. Ketegasan bertindak dalam kepentingan terbaiknya sendiri, sedangkan kooperatif berarti bekerja untuk kepentingan terbaik dari orang lain. Selanjutnya, pemberdayaan pemimpin etis para karyawan. Etika memimpin dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis sendiri. Faktanya, banyak keputusan sehari-hari tidak akan dibuat oleh manajemen, tetapi oleh karyawan. Karyawan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk melibatkan dalam perilaku etis atau pelanggaran, karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi. Pemimpin etis harus memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Karyawan di semua level organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis. Pemberdayaan karyawan merupakan komponen penting dari budaya organisasi berbasis nilai. Budaya berbasis nilai mendorong karyawan untuk mengungkapkan keprihatinan, mengemukakan masalah etika, dan mengambil pendekatan proaktif untuk menyelesaikan konflik. Akses mudah ke kode etik dari kebijakan membantu karyawan saat membuat keputusan etis. Menciptakan budaya komunikasi terbuka di mana diskusi tentang topik etika adalah hal yang biasa mendorong karyawan untuk mengemukakan masalah. Pelatihan kepemimpinan etis untuk manajer dan karyawan sangat membantu. Latihan untuk karyawan harus mencakup pengambilan keputusan etis, kerja tim, dan resolusi konflik keterampilan. Manajer harus dilatih bagaimana menciptakan budaya organisasi partisipatif yang mendorong karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang etis. Pemberdayaan karyawan penting dalam menciptakan kepemimpinan etis yang berpusat pada karyawan. Manajer masih memiliki banyak tanggung jawab etis yang tidak dimiliki karyawan. Misalnya, mereka bertanggung jawab untuk membuat keputusan akhir dan mengawasi kinerja perusahaan. Budaya perusahaan untuk memastikan etika dan kepatuhan. Namun, karyawan dapat berkontribusi dengan melaporkan aktivitas yang meragukan. Memberikan saran kepada pimpinan, etika budaya perusahaan tidak hanya bergantung pada dokumen seperti kode etik, tetapi bagaimana karyawan mewujudkan prinsip-prinsip integritas yang menjadi nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, etika kepemimpinan komunikasi.
Transportasi dan pelaporan adalah dua dimensi utama dari komunikasi etis. Pemimpin etis menciptakan transparansi dengan mengembangkan budaya di mana etika sering dibahas. Keterbukaan dan aksesibilitas pemimpin penting dalam menangani dan menyelesaikan masalah etika. Pelaporan adalah proses dua arah di mana komunikator berkomunikasi dengan atasan dan bawahan. Pelaporan bisa menjadi proses formal atau informal. Pelaporan formal terjadi di lingkungan seperti rapat dan konferensi. Pelaporan informal terjadi ketika para pemimpin berinteraksi di antara karyawan, memberi mereka informasi tentang keputusan, kebijakan, dan etika perusahaan. Kepemimpinan etis tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi yang efektif. Bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi memberi karyawan gagasan yang jelas tentang peran dan harapan perusahaan. Misalnya, komunikasi tentang topik etika menunjukkan bahwa pemimpin cukup peduli tentang budaya etis dan partisipasi karyawan untuk mengkomunikasikan tujuan dan nilai. Selanjutnya, keterampilan berkomunikasi kepemimpinan yang etis. Yang pertama, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan yang intim bagi pemimpin etis untuk menerima atau mengeluarkan informasi. Ini juga memberikan kesempatan untuk melatih karyawan ketika berpotensi etis masalah muncul. Untuk menjaga komunikasi interpersonal yang etis, idealnya komunikasi interpersonal dalam situasi ini mengarah pada perubahan perilaku yang positif. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil berkembang dalam organisasi. Dengan demikian, jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan etis. Ada keuntungan dan kerugian untuk komunikasi kelompok kecil. Kelompok kecil dapat meningkatkan kolaborasi dan menghasilkan berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda tentang masalah tertentu. Namun, terlibat dalam pengambilan keputusan berulang atau rutin dapat menyebabkan kelompok untuk mengabaikan masalah etika tertentu. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diekspresikan melalui tindakan, bahasa tubuh, ekspresi, atau lainnya. Komunikasi nonverbal memberikan petunjuk utama tentang keadaan emosional individu. Dan yang keempat yaitu mendengarkan. Selanjutnya, hubungan pengikut pemimpin dalam komunikasi. Yang pertama, program etika dan komunikasi. Mungkin salah satu cara yang paling dapat diamati untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika kepada karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan etis. Kode etik memberikan pedoman penting bagi karyawan tentang bagaimana bertindak dalam situasi yang berbeda. Komunikasi interpersonal, baik formal maupun informal, juga penting antara pemimpin dan pengikut. Komunikasi pemimpin dan pengikut menghubungkan pengikut dengan orang-orang di perusahaan yang paling akrab dengan nilai-nilai etika di perusahaan. Yang kedua, perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Meskipun kemungkinan akan ada perbedaan kekuasaan antara supervisor dan karyawan dalam organisasi, penting bahwa pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan ini ketika komunikasi etis terlibat. Pemimpin yang etis dapat mengurangi perbedaan kekuasaan melalui komunikasi yang seiring dengan pekerja. Pemimpin yang etis harus bergerak di antara karyawan dan mendengarkan umpan balik dan kekhawatiran mereka. Inti dari interaksi ini adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih menguntungkan dengan karyawan dan juga mengurangi perbedaan kekuasaan yang dirasakan antara kelompok-kelompok ini. Yang ketiga, feedback atau umpan balik. Sebagian besar perusahaan menyadari perlunya pemimpin organisasi untuk memberikan umpan balik kepada karyawannya. Umpan balik dapat terjadi melalui metode informal seperti percakapan sederhana atau melalui sistem yang lebih formal seperti evaluasi kinerja karyawan. Pemimpin yang etis memahami pentingnya umpan balik positif dan negatif bagi karyawan, etika perusahaan. Umpan balik karyawan dapat dihasilkan dengan berbagai cara, termasuk wawancara, survei anonim, audit etika, dan situs web. Mendorong karyawan untuk memberikan umpan balik penting dalam membuat karyawan merasa terlibat dalam mengembangkan budaya perusahaan. Gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan etis. Gaya kepemimpinan suatu organisasi mempengaruhi bagaimana karyawan bertindak. Tantangan bagi para pemimpin adalah dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dari anggota organisasi yang penting jika pemimpin organisasi ingin mengarahkan
perusahaan mereka menuju kesuksesan. Para pemimpin yang diakui sebagai dapat dipercaya lebih cenderung dianggap sebagai pelayan etis. Pemimpin etis yang paling efektif memiliki kemampuan untuk mengelola diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain secara efektif. Keterampilan yang dikenal sebagai kecerdasan emosional, pemimpin yang cerdas secara emosional terampil dalam kesadaran diri, pengendalian diri, dan membangun hubungan. Mereka diarahkan keluar dan memiliki visi tentang mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Selanjutnya, ada 6 gaya kepemimpinan yang berbasis kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Yang pertama, pemimpin yang memaksa menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian, inisiatif, dan pengendalian diri. Meskipun gaya ini bisa sebagai efektif selama masa krisis atau selama perputaran, sebaliknya menciptakan iklim negatif untuk kinerja organisasi. Yang kedua, pemimpin yang berwibawa dianggap sebagai salah satu gaya yang paling efektif mengilhami karyawan untuk mengikuti sebuah visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kinerja yang sangat positif. Yang ketiga, pemimpin afiliatif menghargai orang, emosi mereka, dan kebutuhan mereka dan mengendalikan persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat, pemimpin yang demokratis mengandalkan partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan kolaboratif. Gaya ini berfokus pada komunikasi dan menciptakan iklim positif untuk mencapai hasil. Yang kelima, pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang dia tetapkan. Gaya ini bekerja paling baik untuk mencapai hasil cepat dari individu, bermotivasi tinggi yang menghargai pencapaian dan mengambil inisiatif. Dan yang keenam, pemimpin pembinaan membangun iklim positif dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendelegasikan tanggung jawab, dan dengan terampil mengeluarkan tugas yang mendatang. Selanjutnya, model radar. Model radar adalah singkatan dari recognize, avoid, discover, ensure, dan recover. Seorang pemimpin etis dapat menggunakan model ini untuk mengidentifikasi area risiko etika, menanggapi masalah etika, dan jika perlu membantu organisasi pulih dari kesalahan etika. Yang pertama, seorang pemimpin etis harus mampu mengidentifikasi atau mengenali isu-isu yang memiliki komponen etis. Yang kedua, pemimpin harus berusaha untuk menghindari area risiko etika berubah menjadi bencana etika dengan menempatkan sistem dan kontrol untuk membatasi peluang pelanggaran. Yang ketiga, discovery melibatkan pengungkapan area risiko etis secara proaktif yang dapat mengarah pada pelanggaran. Audit etis adalah alat penemuan yang baik ketika masalah etika atau bencana perilaku buruk terjadi. Menjawab melibatkan menanggapi penemuan dilema etika melalui komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, pemulihan melibatkan perbaikan setiap kelemahan dalam program etika dan mengembangkan cara yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.